saudara. Di mana fulfill artinya terpenuhi, tergenapi, saudara. Bagaimana berbicara tentang janji Allah yang digenapi dalam kehidupan Kristus. Dan segala yang dibutuhkan sudah dipenuhi di dalam Kristus. Di tengah-tengah terjadi keraguan, kekecewaan, dan kita tidak sendirian karena Yesus akan menjadi penasehat yang luar biasa dalam hidup kita. Dia bukan cuma hadir dalam kehidupan kita lahir di dunia, tapi dia menjadi penasehat yang ajaib dalam kehidupan kita. Minggu pertama dalam tema fulfill ini, saya akan bicara mengenai topik yaitu Wonderful Counselor. Katakan sama-sama, Wonderful Counselor. Atau penasihat ajaib, saudara. Yuk kita buka sama-sama Yesaya pasal 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dari kitab Yesaya pasal 9. Saya percaya dalam tema Natal bulan-bulan ini, saudara, kita semua pasti akan banyak dengar tentang ayat-ayat ini. Salah satunya ayat-ayat ini akan banyak sekali dikhotbahkan dalam menjadi sebuah pesan Natal bagi gereja-gereja. Nah, hari ini saya mau ngajak Anda untuk memulai dengan bulan yang pertama di Desember. Dengan berbicara tentang bagaimana Yesus hadir sebagai penasehat yang ajaib dalam hidup kita. Yuk kita baca sama-sama dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, saudara. 3, 2, 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hari ini, saudara. Saya percaya dalam hidup ini, saudara, kita perlu yang namanya penasehat. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda menemukan penasehat yang ajaib, maka saya percaya hidup Anda akan mengalami banyak sekali keajaiban. Saya percaya dalam hidup ini, entah Anda bekerja, entah Anda sekolah, entah Anda studi, entah Anda melakukan aktivitas apapun termasuk pelayanan, saya percaya hidup Anda tergantung siapa yang menjadi penasihat kita. Karena penasihat akan mengarahkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan kalau kita menemukan penasihat yang tepat, penasihat yang hebat, saya percaya karir kita akan hebat. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau kamu menemukan penasihat yang salah, penasihat yang keliru, penasihat yang gak benar, penasihat yang salah, saya percaya kehidupanmu akan hancur, saudara. Ada sebuah true story tentang seorang petinju yang terkenal di era itu, namanya Mike Tyson, saudara. Siapa yang gak kenal Mike Tyson? Orang hebat, orang yang luar biasa. Tahukah Anda, Mike Tyson pernah menjadi salah satu atlet yang bayarannya termahal di dunia, saudara. Bukan di sebuah negara, tapi jadi atlet yang bayarannya paling mahal di seluruh dunia. Saudara, dicatat bahwa ia mendapatkan kurang lebih 400 juta atau sekitar 6 triliun rupiah. Tetapi pada tahun 2003 maksud saya, saudara. Dan Mike Tyson mengalami kebangkrutan dan akhirnya memiliki hutang 23 juta US dollar. Padahal dia ini adalah orang yang kaya, atlet yang termahal bayarannya di seluruh dunia. Dan dia bisa menghasilkan kurang lebih 400 juta US dollar. Kurang lebih kalau dikurskan rupiah 6 triliun, saudara. Nolnya banyak sekali. Kalau dibeliin pempek satu Palembang penuh mungkin. Gedung ini penuh dengan pempek. Kalau saudara beli taekwan, udah kita berenang dalam taekwan, saudara. Dan ini banyak sekali uangnya. Tetapi 2003, Mike Tyson mengalami kebangkrutan.
dan akhirnya punya utang 23 juta US dollar. Ternyata masalahnya karena ia mempercayai penasehat keuangan yang keliru, saudara. Penasehat keuangannya itu membiarkan Mike Tyson hidup boros dengan sangat mewah tanpa batas. Dan dia tidak mengatur keuangannya untuk masa yang akan datang. Setelah ia bangkrut, akhirnya Mike Tyson sadar salah satu yang membuat kebangkrutannya adalah penasehat yang salah. Lalu akhirnya saudara dia memecat penasehat keuangan itu. Dan akhirnya dia mulai kembali membangun dirinya dengan berbicara di depan umum. Dia mulai membuat podcast saudara. Dan lain-lain, main film dan sebagainya. Dan akhirnya ia sekarang menjadi lebih stabil saudara. Dan Mike Tyson hari ini saudara tidak segan-segan berbicara tentang pentingnya mengatur keuangan dan memilih penasehat keuangan yang tepat saudara. Kenapa saudara? Nasihat yang keliru di bidang keuangan akan menyebabkan kehancuran dalam keuangan. Demikian juga nasihat di bidang-bidang lain. Makanya kita perlu penasehat yang benar dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Dan saudara tahu, saya kasih tahu buat Anda di bulan Desember ini, Natal saudara, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan Bapa kita yang di sorga mengirimkan seorang penasehat yang ajaib bagi kita, namanya Yesus saudara. Di masa perayaan Natal ini kita kembali diingatkan bagaimana Yesus datang bukan cuma sebagai Raja. Yesaya pasal 9 dicatat saudara bahwa dia adalah penasehat yang ajaib. Katakan penasehat yang ajaib saudara. Wonderful Counselor. Saudara, ketika dikatakan semua ini lambang kekuasaan ada di bahunya, namanya disebut penasehat ajaib saudara. Penasehat ajaib ditempatkan nomor 1 saudara. Bahwa Yesus datang menjadi penasehat yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara ingat baik-baik, listen. Story of Mike Tyson menjadi sebuah pelajaran penting. Salah memilih nasihat keuangan, keuangan kita akan hancur. Salah memilih penasehat spiritual, spiritual kita akan hancur. Salah memilih penasehat untuk keluarga, keluarga kita akan hancur saudara. Salah memilih penasehat dalam kesehatan, penasehat dalam pendidikan, semuanya akan menghancurkan semua bidang itu saudara. Makanya kita bersyukur saudara bahwa Yesus datang. Yesaya pasal 9 ayat 1-6 jelas sekali mengatakan ada kalimat, ada gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Tapi gelar yang diberikan kepadanya yang pertama adalah penasehat yang ajaib. Dan saya percaya artinya saudara, kita sangat bersyukur dan beruntung karena kita punya penasehat yang luar biasa seperti Kristus saudara. Ada amin saudara. Saya mau breakdown kata penasehat ajaib supaya kita ngerti saudara. Apa itu penasehat yang pertama saudara? Kalau Anda baca Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 4 saudara, saudara akan lihat bagaimana dia adalah seorang penasehat saudara. Setiap orang di dunia ini dengar baik-baik butuh yang namanya penasehat. Yang setuju katakan amin saudara. Terutama orang yang sedang dalam kesulitan. Seperti ditulis di ayat ini, sedang dalam kekelaman, ditindas, ditekan, bahkan dilukai, jubah yang berlumuran darah saudara. Dan dalam kesesakan ini seseorang butuh yang namanya nasihat untuk mereka bisa menemukan jalan keluar yang terbaik saudara. Dan saya berdoa, saya gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Namun orang yang tidak mengalami kesulitan pun butuh tetap yang namanya penasehat. Mereka mencari konselor, ada yang namanya konselor pernikahan, ada yang namanya konselor keuangan, ada yang namanya konselor atau penasehat spiritual, dan ada banyak lagi. Kenapa? Karena semua orang, everybody need counselor. Semua orang butuh yang namanya penasehat saudara. Saya membaca sebuah statistik mengatakan seperti ini saudara. Menurut sebuah statistik, rata-rata orang dewasa itu bertanya nasihat kehidupan lebih dari 6.000 kali dalam sepanjang kehidupan mereka. Mulai dari tanya mertua, gimana caranya ya kalau nyenengi mertua? Itu namanya pertanyaan. Lalu nanya lagi, gimana ya nyenengi suami? Gimana ya nyenengi istri? Dan sebagainya. Menurut statistik, rata-rata orang dewasa itu bertanya nasihat kehidupan lebih dari 6.000 kali sepanjang kehidupannya. Dan studi ini menemukan bahwa 35% responden mengatakan
mereka sering bertanya kepada ibu mereka. Contohnya, waktu mereka baru melahirkan, nanya gimana nyusuin anak, gimana mandiin anak. Karena ketika lahir kita nggak ngerti mandiin baby seperti apa. Nah, jadi dalam sebuah studi statistik menemukan kurang lebih 35% orang sepanjang hidupnya itu bertanya kepada ibunya mereka. Lalu sedangkan 13% itu memilih bertanya kepada bapaknya. Salah satunya, "Pak, gimana kok bisa dapat mama cantik gitu?" Mungkin itu saudara. Karena itu yang ditanya oleh Frido waktu bapaknya masih ada, saudara. "Pak, gimana Pak caranya dapat cewek yang cakep, saudara?" Misalnya itu. Rata-rata kurang lebih 13%, saudara. Lalu mereka bertanya pada ibu untuk nasihat tentang kesehatan. Bertanya kepada ayah rata-rata tentang keuangan. Dan ini yang menarik, saudara. Di zaman sekarang kurang lebih 52% menurut data statistik. Mereka bertanya bukan kepada bapaknya, bukan kepada mamanya, tapi kepada Mbak Google. Betul gak? Tanya apa-apa, tanya Mbak Google. Malah sekarang ada ChatGPT, AI. Saudara, orang sudah mulai mengadakan sebuah shifting, saudara, yang tadinya ada apa-apa nanya ibu. Saudara, saya kaget suatu hari saya pernah pelayanan di Jakarta. Lalu ketemu dengan sekelompok keluarga. Lalu yang membuat saya kaget, saudara, itu soal pertanyaan. Dia nanyanya ke Mbak Google. Jadi pokoknya kalau sekolah, ujian, yang penting bawa HP aja. Apapun pertanyaannya, dia tinggal tanya aja. Jawabannya apa keluar. Lalu yang lebih parah lagi, saudara, dia cerita sama kami syok. Mamanya ini suka ngomel sama dia. Dan dia tanya sama Mbak Google, gimana mengatasi orang tua yang cerewet, saudara. Dan lucunya Mbak Google jawab lagi, saudara. Dan ini reality of life, bahwa terjadi sebuah shifting. Bagaimana orang yang tadinya bertanya kepada papanya, bertanya kepada mamanya, sekarang bertanyanya kepada ChatGPT atau AI atau kepada Mbak Google, saudara. Anda bisa bayangkan betapa bahayanya kehidupan kita. Nah, yang lebih parah lagi, sebagian lagi 43% tanya kepada Mbak YouTube. Jadi sekarang tidak lagi bertanya sama ibunya, tidak lagi bertanya kepada bapaknya. Berapa banyak anak muda sekarang, kalau zaman dulu, waduh anakku masuk angin muntah-muntah. Dia telepon mamanya, "Halo ma, halo ma, ni hao ma, ya ma, wah minta tolong ma, anak saya mencret, anak saya diare, gimana ini ma?" Tanyanya sama mamanya. Lalu mamanya bilang, "Ya udah kamu kasih gini. Oke ma." Ada apa-apa tanya papa, "Pak gimana pak ini pak, bisnisku lagi ngalami ini." Sekarang mereka gak mengarah kepada ayah ibunya. 53% mereka tanya Mbak Google. 43% mereka nanya YouTube. Nah, ini yang terbaru terjadi dalam hidup saya lah. Baru minggu lalu. Minggu lalu istri saya ini manasi makanan. Makanannya ama dipanasin. Lalu habis itu saya panggil dia ke meja makan. Lalu kami bertiga duduk di meja makan. Biasa kami makan, ngobrol. Tiba-tiba bau mutung, saudara. Waduh, aku tadi nasi barang, kata mama. Kata istri saya. Dia langsung lari, asap semua, saudara. Dan saya lihat, saudara, teflonnya mutung, tung semuanya habis, saudara. Kuahnya sudah habis, semuanya habis. Dan mutungnya hitam tebel, saudara. Lalu saya bilang sama dia, "Udahlah, jangan merasa bersalah, gak apa-apa. Ya pancinya buang aja, kita beli lagi." "Jangan," katanya. Lalu habis itu gak tahu gimana besoknya, saya ini bingung. Saya bilang, "Sayang sini, kamu ngapain masak ini?" Jadi panci yang mutung itu dia gak buang, sayang katanya. Jadi dia kasih air, dia masakin pakai itu. Saya nanya, "Loh, ini kenapa? Kamu belajar dari mana?" Saya bilang, "Siapa yang ngasih tahu kamu model kayak ini?" Jawabannya simple, lihat YouTube. Ini realita, my wife. Lihat YouTube katanya. Jadi kalau panci gosong jangan langsung korek, ini rusak katanya. Kasih air dimasak, nanti mendidih lepas sendiri pelan-pelan. "Loh kok kamu bisa tahu?" Saya bilang, "Belajar dari siapa?" YouTube katanya. Dari situ waktu saya nyiapin firman ini, saya baca statistik, memang sih. Anak sekarang gak akan bertanya sama kamu. Dia akan tanya ChatGPT-nya dia. Dia akan tanya Mbak Google, lihat Google. Ada ini, sakit ini. Ya saya percaya dia gak nanya ke yang lain-lain.
Yang dia cari apa saudara? YouTube. Dia lihat, oh gini. Makanya ada begitu banyak orang tua akhirnya khawatir. Khawatir ini. Kenapa? Karena terlalu banyak nonton YouTube. Mama saya salah satunya. Kadang-kadang, wah ini gak boleh gini. Kata siapa? Aku lihat YouTube, kata mama. Lalu nanti tiba-tiba dia ngomong gini lagi. Ini gak boleh gini. Buah ini yang gak boleh terlalu banyak. Buah ini gak boleh banyak. Kata siapa? Saya bilang, YouTube. Dia bilang. Saudara, this is reality of life. Bahwa setiap orang butuh penasehat. Tapi masalahnya hari-hari ini orang tidak lagi bertanya kepada orang tua mereka. Be careful kalau kamu gak pernah spend time with your son, with your daughter. Bahaya saudara. Ada apa-apa mereka gak nyari konselornya. Mereka gak nyari Anda. Mereka nyari by YouTube, by Google saudara. Dan kalau mereka menemukan hal yang gak sesuai dengan nilai-nilai firman atau nilai-nilai kehidupan keluargamu, habislah hidup kita. Kenapa saudara? This is the reality of life. 53% orang nanya Mbak Google. 43% orang lebih suka nanya YouTube. Oh ini rusak ini listrik ini. Dia tinggal buka, ketik, ada semuanya. Dan memang reality of life itu terjadi. Makanya sekali lagi saya katakan penasihat itu penting. Yang setuju katakan amin. Jangan salah cari penasehat. Penasehat ya bukan cuma dibutuhkan untuk orang yang mengalami masalah. Orang yang lagi tertekan. Bukan cuma orang yang lagi butuh solution. Bahkan orang yang paling berkuasa di negeri ini pun dia butuh penasehat. Nah ini saudara penasehat khusus. Bisa next slide. Ini penasehat saudara. Even orang yang paling berkuasa di negeri ini. Dia pun butuh penasehat. Ada penasehat bidang politik. Ada penasehat bidang teknologi, digitalisasi. Ada penasehat bidang kebijaksanaan khusus pertahanan. Ada yang namanya penasehat bidang khusus kesehatan. Ada bidang ini. Jadi saya mau kasih tahu the reality of life. Even orang yang paling berkuasa di negeri ini, dia butuh penasehat saudara. Coba lihat kanan kiri bilang ini, apalagi lu, apalagi gua. Sambil salaman kata Bu Elis saudara. Ada amin saudara. Semua kita butuh penasehat. Pada intinya semua orang itu butuh nasihat saudara. Sesuai sebuah survei mengatakan, dia mensurvei 1000 Gen Z atau milenial menyatakan lebih dari setengah mereka pernah mengalami terapi dan menjalankan yang namanya terapi kesehatan mental. Kenapa? Ada begitu banyak bullying di mana-mana. Kalau Anda sekolah saat ini anak-anak Anda ya, banyak sekali Gen Z atau milenial ngalami yang namanya bullying, saudara, dibully. Dan rata-rata dibuat survei terhadap 1000 orang, Gen Z atau Gen milenial atau Gen Z. Dan mereka menyatakan setengah lebih, saudara, pernah ngalami terapi mental atau kesehatan mental. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang terjadi. Makanya sekali lagi saya katakan, kita butuh penasehat. Yang setuju katakan amin. Kata yang kedua yang saya tadi breakdown adalah ajaib, saudara. Katakan ajaib, saudara. Nah saudara baca, kalau Anda baca ayat 5-6, saudara akan temukan bahwa Yesus bukan cuma penasehat, tapi dia penasehat yang ajaib, saudara. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, saudara. Kita bersyukur penasehat itu penting. Tapi yang kita bersyukur lagi bahwa kembali kepada konteks Yesaya pasal 9. Yesus bukan cuma penasehat, tapi dia penasehat yang ajaib, saudara. Biasanya orang menjelaskan tentang penasehat dan dia berkata penasehat ini cerdas, penasehat ini bijaksana, penasehat ini baik, penasehat ini pokoknya canggih lah. Tapi ketika kita baca Yesaya pasal 9, ditulis kata penasehat ajaib. Kalau Anda pelajari kata aslinya atau bahasa aslinya itu pele, saudara. Pele itu artinya mujizat atau hal yang luar biasa, hal yang menakjubkan, sulit dimengerti. Jadi kalau Anda pelajari ketika dikatakan bahwa Yesus adalah penasehat pele, saudara, kata aslinya. Itu artinya penasehat yang
ajaib, luar biasa, yang sulit untuk dikatakan, saudara. Dan itulah our Jesus Lord. Ada amin, saudara. Itulah Tuhan kita yang lahir dan untuk kita semua. Dia datang sebagai penasehat, tapi pilih penasehat yang ajaib untuk memberikan solution demi solution bagi kehidupan Anda semua. Yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar hari ini bersama-sama. Why? Kenapa Yesus dikatakan sebagai penasehat yang ajaib? Pasti ada reason, pasti ada alasan. Kenapa sampai disebut dia adalah penasehat yang ajaib, saudara? Yang pertama, kenapa dikatakan dia penasehat yang ajaib? Karena Yesus adalah sumber segala hikmat, saudara. Karena dia sumber segala hikmat, makanya dia disebut penasehat pele, saudara. Penasehat yang mujizat, penasehat yang mengagumkan, sulit untuk diekspresikan, saudara. Karena dia adalah penasehat yang ajaib, karena dia sumber segala hikmat, saudara. Saat ini kalau Anda pelajari, saudara, menurut data statistik, di dunia ini ada sekitar 50 juta makalah ilmiah yang masuk kalau saudara perhatikan. Lalu ada 130 juta buku informasi publik, contohnya Wikipedia dan sebagainya, di samping multimedia dan berbagai informasi lainnya. Menurut perhitungan, bila semua itu dikumpulkan, maka akan membutuhkan kurang lebih, saudara, 2-3 exabyte atau 2-3 juta terabyte, saudara. Mungkin bahasa ini Anda agak asing, tapi bagi orang gamer, bagi orang-orang komputer, kata ini nggak asing. Karena kalau mereka beli komputer harus 1 tera, 2 tera, 3 tera, 5 tera. Saudara, menurut statistik di dunia ini ada 50 juta makalah ilmiah, 130 juta judul buku yang terdaftar. Itu kalau dikumpulin semua dimasukin dalam satu komputer, itu butuhnya kurang lebih 2-3 juta terabyte, saudara. Artinya banyak sekali. Saudara, orang gamer ya dikasih 5 byte, terabyte, semua mainnya puas. Nggak ada loading-loading, semuanya lancar. Termasuk LED kita di belakang, butuh begitu besar, saudara, hard disknya. Dan di dunia ini, saudara, dengar baik-baik, ada kurang lebih 2-3 juta terabyte kalau dikumpuli semua buku yang ada di seluruh dunia. Itu pun belum termasuk pengetahuan dan hikmat yang tidak ditulis dan tidak tercatat. Contohnya, yang ada di benak manusia, pengalaman dan seterusnya, dan macam-macam. Belum lagi buku tapi yang gak terdaftar secara registernya, sehingga gak dibuat dan ditulis. Dan kalau di total-total menurut saya, banyak sekali, saudara. Dan saudara tahu, saya kasih tahu buat Anda, Alkitab mencatat bahwa semuanya itu ya, sekalipun banyak segala macam, saya yakin dan percaya Yesus melebihi semuanya. Karena dia sumber segala hikmat. Yang setuju katakan amin. Apa perbedaan orang pintar dan bijaksana, saudara? Ternyata di dunia ini banyak orang pintar, tapi tidak bijaksana. Coba menurut Anda, apa orang pintar bedanya dengan orang yang bijaksana, saudara? Beberapa pengetahuan, apa beda pengetahuan dan hikmat? Bedanya satu, orang pintar itu atau pengetahuan adalah informasi yang diperoleh melalui pengalaman, penalaran atau pengenalan. Sedangkan kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk melihat atau menilai apa yang benar, apa yang tepat. Jadi ada orang yang cerdas atau pandai, tapi ternyata tidak berhikmat, saudara. Ada seorang mahasiswa di Amerika, this is the true story, saudara. Seorang mahasiswa di Amerika yang sangat cerdas. Pokoknya selalu dapat nilai A. Lalu suatu hari ia dapat 1 aja nilai B. Lalu ia pergi ke kampus, bawa tembakan dan menembak profesornya. Siswa ini pintar sekali. Semua nilainya A, cuma 1 B. Dan dia bawa kambuan. Dia ambil pistol, dia datang ke profesornya, dia tembak. Profesornya mati. Siswa ini pintar, tapi tidak bijaksana, saudara. Ada ibu-ibu yang menjadi profesor, dosen, profesor, kepala benjol. Lalu saudara, tapi anak-anaknya berantakan hidupnya. Kenapa? Karena sang ibu hanya bisa mengajar orang lain, tapi tidak bijaksana di rumah, saudara. Dan tidak bisa mendidik anak-anaknya. Jadi ketika kita beri pinter, belum tentu kita bijaksana. Oh, banyak dosen-dosen hebat, bahkan banyak pendeta-pendeta hebat ngajari orang, tapi dia tidak bijaksana.
Karena no time buat family, no time buat anak-anaknya, dan tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik, saudara. Jadi pintar saja tidak cukup. Kita butuh jadi orang yang bijaksana. Yang setuju katakan amin. Bijaksana adalah sebuah kemampuan untuk melihat masa depan. Sedangkan kepintaran pengetahuan itu dari kita belajar, dari kita ngulik dan sebagainya. Sementara hikmat, kebijaksanaan itu adalah sebuah keahlian, kemampuan untuk kita bisa melihat masa depan, bisa ngerti, memprediksi dan sebagainya. Itulah kebijaksanaan. Saya berdoa supaya kita bukan jadi orang yang pintar saja, tapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Ada amin, saudara. Kita bukan menjadi orang-orang yang lihai, punya pengetahuan, knowledge yang hebat, tapi kita menjadi orang-orang yang bijaksana, saudara. Amsal 9 ayat 10, Kolose 2 ayat 3 menyimpulkan bahwa Jesus is the source of all wisdom. Saya yang yakin dan percaya Yesus adalah sumber dari segala hikmat, saudara. Karena Amsal pasal 9 ayat 10 bagian A berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan, saudara. So, kenapa Yesus dikatakan dia adalah penasehat yang ajaib, saudara? Karena dia adalah sumber segala hikmat. Makanya dikatakan ajaib. Bayangkan, ada 50 juta makalah ilmiah, 130 juta judul buku, dan butuh 2 sampai ini terabyte, 2 juta, 3 juta terabyte. Tapi dengar baik-baik, Yesus memiliki semuanya lebih daripada itu, saudara. Dia makanya disebut penasihat ajaib. Kalau Anda tiba-tiba, siapa penasihatmu? Profesor, doktorandos, ini segala macam. Itu aja kamu bilang, wow, ini penasihat pintar. Oh, ini pengacara hebat. Tapi dengar baik-baik, Yesus, lambang kekuasaan ada di pundaknya. Dia adalah penasihat yang ajaib. Dia penasehat pele, saudara. Yang mujizat, yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dijelaskan dan diungkapkan. Karena dia adalah ajaib atau pele katanya, saudara. This is the reason kenapa Yesus disebut penasihat ajaib. Karena dia sumber segala hikmat yang ada. Ada amin, saudara. Yang kedua, what is the reason kenapa Yesus disebut penasihat ajaib? Karena Yesus dapat melihat kehidupan kita dari awal sampai akhir, saudara. Saudara dengar baik-baik, hari-hari ini orang main saham, orang main kripto, main apapun, dagang semuanya. Mereka bilang, siapa ya yang ngerti ya, ini bakal naik atau turun? Oh, emas akan naik atau turun? Semuanya ini akan ini. Wah, itu kalau orang bisa memprediksi itu, dia akan berkata, wah ini penasihat yang luar biasa. Kenapa saya katakan Yesus dikatakan penasihat yang ajaib? Karena dia dapat melihat kehidupan Anda yang awal, dan dia bisa lihat kehidupan Anda yang akan datang. Kalau seandainya orang bisa memprediksi dan ngomong, wah hidupmu gini, kamu kayak gini ya karena gini, itu hal yang biasa. Tapi tidak ada manusia yang bisa mengasih tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam hidupmu kecuali Yesus. Itu sebabnya kita katakan dia penasihat yang ajaib. Dia kasih tahu kamu, jangan ini, nanti kalau kamu gini, mendingan kamu gini. Oh kamu jangan ke kanan, nanti gini. Cuman Yesus yang bisa lakukan itu. Makanya saya katakan, itu alasan yang kuat kenapa kita sebut dia adalah penasihat yang pele, yang ajaib. Karena dia bisa melihat kehidupan Anda di masa yang akan datang sampai akhir hidupmu. Bahkan jadi apa nanti, Yesus bisa tahu semuanya. Wahyu 22 ayat 13 ngomong gini, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang kemudian, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. The beginning and the end, saudara. Saudara, saya ngasih tahu ini yang membuat kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menyangkali bahwa Yesus adalah penasihat yang ajaib, saudara. Saat Yesaya berbicara tentang bangsa Israel dalam pembuangan, tekanan besar, Allah melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia mengirim seorang penyelamat, namanya Yesus. Penyelamat yang datang kepada bangsa ini memberikan harapan, memberikan nasihat, dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan dia disebut Wonderful Counselor. Kenapa? Karena sebelum Kristus datang, Yesaya sudah menubuatkan. Kenapa? Karena dia penasihat yang ajaib. Memakai nabi-nabi menubuatkan tentang kelahiran Kristus. Dan akhirnya saudara fulfill. Semuanya tergenapi.
semuanya terpenuhi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Ada amin, saudara. Itu sebabnya saudara, saya katakan saudara, ketika kita membutuhkan nasihat untuk masa depan, tidak ada orang lain yang bisa memberikan ini. The only one, his name is Jesus. Kalau kita mau tentang masa depan kita, mau jadi seperti apa, keluarga kita mau jadi seperti apa, gereja ini mau jadi seperti apa, the only one dan satu-satunya penasehat yang Anda butuhkan adalah Yesus. Because he's the beginning and the end. Dia yang awal dan yang akhir, saudara. Dia yang tahu akhir kehidupan kita. Dia yang tahu bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang, saudara. Ada sebuah quote berkata gini, saudara. Dikatakan masa depan saya yang tidak diketahui ada di tangan Tuhan yang Maha Tahu, saudara. Saya yakin dan percaya semua, saudara, kita nggak akan tahu masa depan kita. Masa depan yang kita tidak ketahui itu ada di tangan Tuhan yang Maha Tahu. Karena Dia tahu segalanya. Dia tahu hidupmu, Dia tahu masa lalumu, Dia tahu masa depanmu, dan Dia tahu semuanya, saudara. Itu sebabnya taruh hidupmu di tangan Tuhan, dan Dia akan kasih tahu masa depan Anda. Yang ketiga, saudara, kenapa Yesus disebut penasihat ajaib? Karena Yesus memahami, katakan memahami, dan mengasihi kita. Satu-satunya orang yang bisa paham tentang hatimu adalah Yesus. Saya gembala sidang di tempat ini. Saya bapak rohani Anda semua. Tapi hari ini, saya dengan ngaku secara jujur dengan rendah hati. Saya kadang-kadang gak bisa memahami hati kamu. Kadang-kadang menurut saya benar, tapi ternyata gak benar buat kamu. Menurut saya bagus buat kamu, tapi belum tentu bagus buat kamu. Kenapa? Karena saya bukan penasihat ajaib. Satu-satunya penasihat ajaib yaitu Yesus. Dia adalah pele, saudara, ajaib, saudara. Kenapa Dia bisa memahami kamu sampai ke dalaman hatimu? Tidak ada orang yang bisa memahami kita kecuali Tuhan. Tidak ada satu manusia pun, termasuk saya sebagai pendeta, saudara, termasuk saya sebagai gembala. Saya harus akui bahwa saya punya kekurangan, yaitu apa? Saya nggak tahu masa depan Anda. Saya tidak tahu memahami isi dalam hati Anda. Kita boleh lihat sama-sama senyum, tapi nobody know. Ada pepatah mengatakan rambut sama hitam, tapi hati nggak ada yang tahu. Hanya Yesus yang cuma tahu hati kita. Bahkan Dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita, saudara. No one, tidak ada manusia bisa memahami Anda. Jadi kalau kamu datang ke gereja lalu kamu berharap orang memahami kamu salah. Karena kamu harusnya datang ke Tuhan, bukan ke gereja. Gereja cuma sarana. Tidak ada satupun orang gereja yang bisa memahami hati kita. Even saya sebagai gembala yang baik, saya berusaha untuk buat yang terbaik, saya berusaha untuk melayani yang terbaik, saya tetap gak bisa memahami hati kamu. Kapan kamu butuh dihibur, kapan kamu lagi sedih, kapan kamu butuh encouragement, nobody know kecuali Tuhan. Harus kita akui sebagai pemimpin, karena kita bukan Maha Tahu. Kita bukan the beginning and the end, kita bukan semuanya. The only one, satu-satunya, yang pele, yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Ada amin, saudara. Jadi saya berdoa supaya Anda ngerti, this is the reason, strong reason, alasan yang kuat, kenapa Dia disebut penasehat pele, ajaib, mujizat, luar biasa. Karena Dia bisa memahami hati kita, dan Dia mengasihi kita secara luar biasa, saudara. Mungkin Anda bilang, wah saya kenal istri saya sampai dalam-dalamnya. Dia lirik gimana aja, dia angkat tangan, saya tahu hatinya. Belum tentu, saudara. Percayalah. Percaya kata saya, manusia itu paling jago, saudara, untuk bersandiwara. Nobody know. Kita bisa senyum di depan orang, tapi nobody know apa yang ada di dalam hati kita, inside our heart, kecuali Yesus, saudara. Dan saya berdoa supaya Anda paham, kalaupun Anda berkata, gak ada orang yang memahami aku, gak ada orang yang mau mengerti aku. Ada, namanya Yesus. Dia mengerti tentang Anda, Dia memahami Anda. Mungkin Anda bilang, wah aku kecewa dengan teman-temanku. Mereka gak ngerti, hatiku tuh kayak gini, maunya gini. Aku marah sama mertuaku kok gini. Gak bisa memahami aku, gak ngertiin aku. Ada yang ngertiin kamu, namanya Yesus. Dan kamu harus ngerti bahwa manusia, mertuamu, bapakmu, orang tuamu, mereka manusia. Dan mereka gak punya keahlian untuk bisa menerawang sampai ke dalaman hati kita. Kadang-kadang apa yang menurut mereka benar, tapi ternyata itu salah buat kita. Kau kenapa banyak mertua ribut sama mantu? Karena mereka gak saling memahami. Bahasanya mereka ini benar, bahasanya mereka satu lagi ini salah.
Oh ini nggak kurang ajar, ini kurang ajar kata mertuanya. Lalu anaknya ngomong, ini nggak benar, ini benar kata mertuanya. Kenapa? Nobody know. Gak ada orang yang bisa tahu kedalaman hati kita. Kecuali satu, Tuhan. Saudara. Makanya kadang-kadang butuh keterbukaan. Makanya butuh konseling. Makanya butuh yang namanya konselor. Makanya dalam rumah tangga yang sehat butuh yang namanya konselor rumah tangga. Ketika masalah ada terjadi mereka cerita. Saya banyak tiba-tiba orang ini ngomong, pastor gini, suami saya gini, istri saya gini. Perlu ada orang yang menengahi dan menjadi konselor untuk menceritakan, oh sebenarnya istrimu tuh maunya gini, suamimu tuh maunya gini. Oh harusnya kayak gini, oh mertuamu tuh kayaknya gini. Sampai hari ini saudara, saya banyak sekali mendamaikan antara mertua sama anak, anak sama mertua. Mendamaikan suami istri. I still remember sampai hari ini. Kadang-kadang somehow saudara tengah malam kami ditelepon jam 12.30 malam. Saya bersama istri saya ke rumah jemaat. Tiba-tiba saudara istrinya udah bawa pisau dan suaminya nutup kamar saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi, what's going on. Pernah juga saudara, waktu kami datang sore-sore, papanya lagi ngancuri motor anaknya. Papanya dengan emosi ambil pukul, semua lampu motor anaknya dipecahin. Dan marah sekali. Ada juga yang kepahitan sama bapaknya karena dipukulin. Ada juga yang dilecehkan. Ada juga macam-macam saudara. Makanya kita butuh penasihat yang benar. Kita butuh penasihat yang ajaib. Namanya Yesus. Dan kita juga sebagai pemimpin kita harus menjadi konselor yang baik untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Tapi satu-satunya alasan saya katakan kenapa Yesus adalah konselor yang terbaik saudara. Karena dia adalah penasihat yang ajaib saudara. Ternyata dalam kehidupan ini ketika Anda belajar dari the story of Peter saudara, Petrus ini pernah nyangkal Yesus 3 kali, mengkhianati Yesus. Lalu dia akhirnya Yesus datang mengkonseling Petrus. The next slide tolong. Saudara, ternyata kalau gak ada Yesus yang mengkonseling Petrus gak akan pernah jadi rasul yang ajaib saudara. Dia suatu hari mengkhianati Yesus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Lalu akhirnya dia ninggali Yesus. Lalu setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus menemui Petrus saudara. Dan dia mengajak Petrus ngomong. Saudara, Yesus selalu berpikir gimana caranya Petrus ini hilang dari trauma. Karena dalam kehidupannya setan akan terus ngomong, udah percuma kamu ikut Yesus sok-sokan. Wong kamu udah nyangkal Yesus 3 kali. Lalu saudara apa yang terjadi? Setan selalu, ini cara kerja setan. Dia selalu ngingeti kamu dosa masa lalu. Udahlah melayani, wong kamu gak bener, kamu pernah gini. Setan selalu kerjanya gitu. Mengingat-ingat dosa kita, kelemahan kita, masa lalu kita. Tapi Yesus gak pernah kayak gitu. Yesus mengkonseling Petrus. Dan dia ngomong gini, dia gak nanya, Petrus, kamu ini kurang ajar. Waktu aku disalib ya, sebelum aku salib aku udah ingeti kamu. Sebelum ayam berkokok kamu akan nyangkal aku 3 kali. Dan beneran kamu nyangkal aku, kamu ninggali aku lagi. Sekarang aku datang, kamu tuh ya kurang ajar. Dia gak ngomong gitu. Dia gak pernah bahkan ngomong tentang bagaimana menyangkal. Tapi Yesus datang untuk memberikan visi masa depan. Dia tanya, Petrus, do you love me? Kamu mengasihi aku gak? Dan Yesus gak usah ngomong, Petrus kamu nyangkal aku. Dengan dia berkata, kamu mengasihi aku gak? Petrus itu udah merasa bersalahnya udah banyak sekali pasti. Kenapa? Karena Petrus akan ingat, iya ya, gua ini ngomong sayang sama Tuhan. Waktu itu gua kasih pedang begitu, siapa yang berani nyentuh kamu, hadapi aku dulu. Tapi dia yang nyangkal Yesus 3 kali. Yesus cuma ngomong, do you love me? Bukan nyindir loh. Lalu dia bilang, iya Tuhan aku mengasihi kau. Lalu Yesus kasih visi, kasih tanggung jawab. Gembalakan domba-dombaku. Habis itu Yesus tanya sekali lagi, do you love me yang kedua. Petrus lalu mikir, kenapa kok Tuhan tanya lagi? Karena aku udah jawab. Lalu dia jawab yang kedua, ya Tuhan aku mengasihi kau. Yesus ngomong lagi, gembalakan dombaku. Lalu ngomong sekali lagi, Petrus do you love me? Dia nangis dan dia gak bisa ngomong apa-apa. Dan dia bilang, Tuhan kau tahu hatiku. Lalu Yesus ngomong, gembalakan domba-dombaku. Dengan ini cara Yesus dengan pendeta, dengan orang lain. Ketika saya merenungkan ini, saya bertobat. Dan saya ngomong, iya Tuhan. Kadang kita sebagai pendeta,
sekalipun pemimpin rohani. Kadang kita jengkel sama orang, kesel sama orang. Lalu kita gak menjadi penasihat yang ajaib. Kita malah ngomong, kamu tuh ya tahu diri. Setialah sama Tuhan, jangan berontak lagi. Selalu kita akan ngomong kayak gitu. Tapi waktu saya renungkan ini kemarin semalam-malaman, saya bilang, Tuhan, memang saya ini bukan konselor yang baik. Cuman Engkau konselor yang terbaik, penasihat yang ajaib. Yesus gak pernah ngungkit dosa orang, tapi dia melupakan asal orang itu bertobat. Dan dia memberi tanggung jawab yang baru. Bukan berarti dia meremehkan hal yang salah, tidak. Tapi Yesus lebih berbicara tentang masa depan daripada dia ngomong tentang masa lalu orang. Belajar sebagai konselor yang baik. Jangan suka ukit masa lalu orang, apalagi kejelekan orang, kesalahan orang. Yang sudah-sudah, asal orang itu bertobat, kita lupakan. Dan saya belajar waktu saya renungkan firman ini kemarin malam. Jam 11 malam saya renungin. Saya bilang, Tuhan, aku mau belajar. Kadang-kadang kita kan kesel sama orang. Lu tuh udahlah gini-gini. Tapi waktu saya belajar tentang Yesus, bagaimana mengkonseling Petrus, saya sadar, oh memang cuman dia yang penasihat yang pele, yang ajaib. Dia gak pernah ngungkit. Saudara pikir kebetulan Yesus nanya 3 kali? Karena ini untuk menimpa, seolah-olah Yesus disangkal 3 kali. Lalu akhirnya Petrus membuat pengakuan 3 kali bahwa dia mengasihi Yesus. Untuk apa? Supaya setan gak bisa nuntut apapun dari hidup Petrus. Karena dia nyangkal 3 kali, dia harus membuat statement 3 kali. 3 ditimbal 3, semuanya impas, saudara. Dia nyangkal Yesus 3 kali, dan dia harus buat pengakuan 3 kali. Supaya setan gak bisa nuntut apapun dari hidup Petrus, saudara. Dia nyangkal 3 kali, dan dia ngakui dengan segenap hati secara 3 kali. Ada amin, saudara. Mungkin ada bilang, wah ini cocok logi. Saya gak peduli apapun yang ada dalam pikiran saudara. Yang saya yakin cuma satu hal yang penting sekali, bahwa dia adalah konselor yang ajaib. Dia tidak bicara tentang masa lalu orang, hingga membuat orang hidup dengan rasa bersalah. Tapi dia melupakannya. Dia justru membuat 3 kali penyangkalan Petrus. Ditutupi, dibalas dengan 3 kali pengakuan mengasihi dia. Supaya Petrus gak merasa bersalah lagi selama-lamanya. Dan Petrus bebas dari rasa bersalah. Karena sudah pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan yang paling dahsyat, saudara, yang saya tangkap bahwa dia gak bicara tentang masa lalu kejatuhan Petrus. Tapi dia bicara tentang 3 kali untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita para pemimpin, ketika anak-anak kita, orang-orang di bawah kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, lalu mereka bertobat, jangan diungkit kesalahan itu. Tapi ayo bicara dengan mereka tentang masa depan. Bagaimana hari-hari ke depan mereka akan berjalan bersama Tuhan. Ada amin, saudara. Semua yang melayani di mimbar ini bukan orang baik. Termasuk saya, bukan orang baik. Bukan orang benar. Bukan orang yang beres. Kami punya latar belakang semua berbeda-beda. Dan banyak yang brengsek, termasuk saya. Tapi Tuhan melupakan semua masa lalu kami. Kenapa kita harus ingat-ingat masa lalu orang? Dan terus diungkit-ungkit masa lalu orang. Tapi kita belajar untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan berlari mengejar panggilan surgawi yang ada depan kita. Dan bicara tentang masa depan. This is the reason kenapa Yesus dikatakan penasihat yang ajaib. Orang yang sudah nyangkal Yesus 3 kali berubah menjadi rasul yang luar biasa. Alkitab mencatat 1 kali dia berkhotbah 5.000 orang bertobat, saudara. Anda gak pernah tahu, anak-anak rohanimu, orang-orang yang ikut kamu yang brengsek, yang berandal, tiba-tiba menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Salah satunya termasuk saya, saudara. Orang yang gak masuk hitungan lah untuk ada di dalam mimbar. Ada amin, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita para pemimpin bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup seseorang. Jangan lihat kenapa dia jatuh. Selama dia bertobat, sungguh-sungguh kita harus melupakan apa yang dia lakukan. Dan kita mengarahkan dia kepada masa depan yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya in Jesus, di dalam Kristus, saudara, we find the perfect counselor who guides us with unmatched deep of care and understanding.
Di dalam Yesus kita menemukan penasihat yang sempurna, yang membimbing kita dengan penuh perhatian dan pengertian yang tidak tertandingi. Saya berdoa supaya orang-orang menemukan di IFGF penasihat-penasihat yang sempurna, yang bisa membimbing jemaat Tuhan dengan penuh pengertian dan perhatian yang benar-benar tulus. Yang setuju katakan amin. That is my desire for this church, saudara. Gereja ini terbuka sekali lagi untuk siapapun, dari latar belakang manapun, bahkan orang-orang yang paling brengsek sekalipun, supaya mereka menemukan konselor, menemukan penasehat yang bisa mengarahkan hidup mereka yang brengsek menjadi hidup mereka yang menjadi benar dan memiliki masa depan bersama-sama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, what is the reason? Kenapa Yesus disebut penasihat ajaib? Karena Yesus selalu punya cara yang ajaib untuk menyelesaikan masalah kita. Ini yang luar biasa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat, saya yakin dan percaya ayat ini luar biasa. Kenapa dia penasihat yang ajaib, yang pele? Karena dia punya banyak cara. Dan caranya ajaib untuk menyelesaikan masalah daripada orang. Saya kasih beberapa contoh di Alkitab. Bagaimana Yesus punya banyak cara yang ajaib untuk menyelesaikan masalah orang lain. Yang pertama, saudara, kalau Anda perhatikan baik-baik. Bagaimana seorang janda kehilangan anak satu-satunya. Yesus bukan cuma datang untuk menghibur janda, tapi membangkitkan anak daripada janda itu. Lihat bagaimana Zakheus sudah berlimpah harta, kaya, tapi gak punya banyak teman, gak punya sahabat. Yesus datang dan ngomong, aku mau datang ke rumahmu, aku mau makan di rumahmu. Dan akhirnya berakhir dengan sebuah life changing. Tiba-tiba Zakheus berdiri di depan banyak orang dan dia mengomong sebuah statement yang mengagetkan banyak orang, menggemparkan. Dia bilang gini, kalau aku pernah nipu orang, siapapun aku pernah nipu, aku ganti 4 kali lipat. Dan itu adalah statement yang luar biasa dari seorang pemungut cukai yang mata duitan, yang ngumpuli harta untuk kekayaan. Tiba-tiba dia ketemu Yesus. Yesus punya cara. Zakheus ini gak punya banyak teman karena dia dibenci orang. Percayalah, salah satu gereja ini yang paling gak banyak teman adalah Ahan, saudara. Kenapa, saudara? Karena tiap hari Minggu saudara akan dikedipi sama dia. Intan, bayar Tan. Noyo, bayar ya. Saudara, Zakheus gak punya banyak teman. Karena kenapa? Majakin terus katanya, saudara. Disenyumin aja. Bahkan ngutip ayat lagi. Nah, ini bercanda ya. Maksudnya Ahan banyak teman. Maksudnya Zakheus waktu itu pemungut cukai. Gak punya banyak teman. Gak punya sahabat. Makanya tadi pagi saya langsung ngomong, Ahan, kamu yang doa pagi ini, saudara. Karena saya belajar dari Yesus mendekati seorang pemungut cukai, saudara. Dan menjadi sahabat buat mereka. Dengar kata saya, ini benar, saudara. Saya waktu baca ini, saya renungkan ini ya. Iya, Yesus tuh punya banyak solusi untuk membuat hidup orang mengalami hal yang ajaib. Dan dia cuma ngomong, Zakheus turun, aku mau ke rumahmu. Makan sama Yesus. Yesus resiko loh diomongi orang. Ngapain Yesus bergaul sama Zakheus? Tapi tiba-tiba terjadi life changing. Itulah yang saya sebut penasehat ajaib, pele, saudara. Tiba-tiba Zakheus berdiri. Aku bertobat. Aku gak mau lagi buat jahat. Kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Wow, itu luar biasa, saudara. Orang yang model kayak gini bisa berubah. Saya yakin itulah hal yang ajaib. With Jesus, saudara, dengan Yesus, even the darkness moment can become miracle. Saudara, bahkan saat-saat yang paling gelap sekalipun, kelam sekalipun, bisa menjadi keajaiban, saudara. And he brings light and resolution in the most unexpected way. Dan dia dapat membawa terang dan resolusi dengan cara yang paling tidak terduga, saudara. Bayangkan, saudara, untuk 5.000 orang yang kelaparan mendengar dia khotbah, Yesus bisa memberi makan melalui 5 roti 2 ikan saja, saudara. Seorang janda yang miskin, yang sudah gak punya uang lagi, lalu tiba-tiba didatang penagih utang, mau ambil kedua anak perempuannya untuk dijadiin budak. Tiba-tiba dia kirim seorang nabi dan berbicara kepada janda miskin ini.
ambil buli-buli, minjem botol sebanyak-banyaknya. Ini cara yang aneh bin ajaib. Tapi that is our Lord Jesus Christ. Karena dia adalah wonderful counselor. Penasihat yang pele, yang ajaib. Saudara. Lihat bagaimana dia menolong Yusuf. Dengan cara yang ajaib, justru melalui penjara lah Yusuf ketemu dengan Firaun dan diangkat menjadi raja. Dan diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir yang berkuasa. Tuhan punya banyak cara. Katakan Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya. Amin, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, saudara. Yang terakhir bagian yang ketiga yang saya mau bahas. Lalu habis itu kita tutup. Yaitu what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Kita udah tahu nih penasehat. Kita udah tahu ajaib. Kita udah ngerti the reason kenapa Yesus disebut penasihat ajaib. Dan salah satu yang poin keempat tadi. Karena dia punya banyak cara untuk menolong kita dengan ajaib. Lalu apa yang mesti kita lakukan? What should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, Matius 11 ayat 28. Dari doa pagi yang saya kutip beberapa hari Roh Kudus bicara di doa pagi. Yang pertama Matius 11 ayat 28. Come to me. Katakan sama-sama, come to me. Jadi kalau kita tahu dia penasihat ajaib. Dia punya banyak cara nolong kita. Ya udah datang sama Tuhan, saudara. Karena Alkitab ngomong dalam Matius 11:28, mari datanglah kepadaku semua engkau yang letih, lesu, beban berat. Aku akan kasih kelegaan kepadamu. Kalau kita tahu cuma Yesus yang bisa nolong kita. Ketika dalam kelam, ketika dalam kesusahan, dalam kesulitan, datang kepada Yesus, jangan kepada yang lain. Because He is wonderful counselor. Dia adalah penasihat yang pele, yang ajaib, saudara. Come to me. Datang kepadaku. And I will give you rest. Aku akan kasih kelegaan dalam kehidupanmu. Makanya datang sama Tuhan. That is the reason kenapa di gereja ini ada doa pagi tiap hari jam 5. Karena kita tahu dia adalah penasihat yang ajaib. Gereja ini gak akan eksis untuk tahun-tahun yang akan datang kalau kita gak ada penasihat yang benar, yang ajaib atas gereja ini. Kita butuh konselor yang baik. Dan saya tahu dia adalah penasehat yang pele, yang ajaib, saudara. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, what should we do? Kalau kita tahu bahwa dia punya banyak cara bisa menolong Anda, datang sama Tuhan. Yang kedua, ask me. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya dibukakan pintu. Come to me, ask me. Minta sama aku, kata Tuhan. Kalau kamu ketok, dia pasti buka pintunya. Kalau kamu cari, tapi ingat, baik itu cari, minta, semuanya mengetok, itu butuh usaha. Katakan usaha. Katakan lebih keras lagi, butuh usaha. Banyak saya temukan hal yang menurut saya gak logis. Tuhan tolong kami lepaskan, kasih keuangan, breakthrough keuangan. Nah cari Tuhan males, doa males. Kalau ditanya siapa tahun ini mau lebih lagi diberkati tahun depan 2025, semua pasti akan ngomong amin. Pertanyaan saya, siapa mau lebih lagi cari Tuhan tahun depan? Kalau kamu tahu bahwa dia adalah penasihat yang ajaib, dia punya banyak cara untuk menolong hidupmu, kenapa kamu gak datang sama dia? Kenapa kamu gak minta sama dia? Come to me, ask me. Kalau kamu memang tahu dia punya banyak cara bisa menolong kehidupan Anda. Yang lagi ada masalah keuangan, yang lagi ada masalah keluarga, yang ada masalah. Kenapa kamu malas untuk cari dia? Kenapa kamu gak bertanya sama dia? Kenapa kamu gak datang sama dia? Kalau memang kita tahu dia adalah penasihat yang pele, yang ajaib, yang mujizat, cuman satu yang mesti kita lakukan. Come to him. Ask him. Tuhan, aku mesti gimana? Apa yang mesti aku lakukan? Aku ini ke depan mau buat keputusan ini. Apa yang mesti aku kerjakan? Datang sama dia, penasihat yang ajaib. Kalau kamu salah cari penasihat, dia akan kasih nasihat yang salah, hidupmu hancur. Oh, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Keuangannya gini, kayak Mike Tyson.
400 juta US dollar, 6 triliun dia pegang. Kalau dia punya penasihat yang benar, penasihatnya akan ngomong, kamu beli tanah, beli properti, kamu ini, kamu invest ini, kamu invest ini. Ini penasihatnya foya-foya, hancur, bangkrut, punya utang 23 juta US dollar. Anda bayangkan kalau dia bertahan aja sekian tahun, dapat terus 6 triliun, 6 triliun, 6 triliun, saudara. Dia menjadi salah satu orang yang sangat kaya raya. Tapi masalah penasihatnya salah dan hidupnya hancur, saudara. Jangan salah cari penasehat, karena akan menentukan bagaimana hidup Anda di kemudian hari. Kalau Anda ketemu dengan penasihat yang benar, maka hidupmu akan bagus, saudara. Makanya come to me, ask me. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan follow me. Katakan follow me. Yohanes 21 ayat 21 sampai 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Yesus jawab, jika aku mendaki supaya ia hidup, tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Follow me. Saudara, jangan nanya tentang hidup orang lain. Orang ini gimana, orang ini? Udah, gak usah ngurusi orang lain. Yang perlu kamu tahu cuma satu, ikut aku, kata Yesus. Ada amin, saudara. Saya dengan Bobby discuss masalah ini karena beliau adalah orang tangan kanan saya yang membantu saya buat PPT khotbah. Lalu saya bilang, Bob, kamu ke rumah, discuss. Lalu saya bilang, Bob, kita cari bahasa kata yang easy listening, easy understanding, dan mereka bisa ingat selamanya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus kasih kata-kata yang singkat sama saya. Come to me, ask me, follow me. Kan gampang ingetinnya, saudara. Saya berharap kata-kata yang sederhana ini, tapi punya makna yang besar dalam hidup Anda. Kalau Anda tahu dia penasehat yang ajaib, penasehat yang pele, dia punya banyak cara nolong kamu. Ini yang mesti kamu lakukan. Come to me, ask me, follow me, kata Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Saya yakin dan percaya kalau Anda lakukan 3 hal ini, saya jamin, saudara, kamu akan ketemu dengan penasihat yang ajaib. Dan hidupmu akan mengalami life changing, transformasi hidup yang luar biasa. Yang terakhir, lalu saya tutup, saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Yang terakhir, saudara, teach them, ajar mereka. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, ini slideshow yang terakhir sebagai sebuah conclusion yang saya mau kasih tahu. What do you teach? Apa yang kamu ajarkan kepada mereka supaya mereka come to Him, supaya mereka ask Him, dan supaya mereka follow Him. Bukan supaya mereka come to you, ask you, and follow you, tapi ajarkan mereka come to Lord, come to Him, ask Him and follow Him. Yang setuju katakan amin. Banyak kalau kita nggak hati-hati, kita ngajari jemaat untuk come to me. Kalau ada masalah datang sama saya. Saudara, bagus sih kalau pendeta mau doain orang, tapi kita harus ngajari yang benar. Tuhan ngomong, ajar mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Apa yang kita ajarkan kepada jemaat? Come to Him. Kalau kamu ada masalah, datang sama Tuhan. Bukan berarti saya nggak menolak Anda, enggak. Saya terima. Telepon saya 24 jam untuk Anda yang komitmen, yang covenant dengan gereja ini. 24 hours. Mau jam 3 pagi, jam 1 pagi, tiba-tiba orang melahirkan, I will go. Kecuali saya di luar kota. Dan itu sudah kami lakukan 21 tahun komitmen selama IFJF ada. Anda gak perlu ragukan lagi, semua orang tahu. Nemeni orang jam 1 pagi, jam 2 pagi itu hal yang wajar, hal yang biasa bagi tim pengembalaan di tempat ini. Tapi saudara dengar baik-baik. Kalau sampai semua jemaat ada apa-apa, come to me, ask me, follow me. Itu kurang tepat, saudara. Kita harus ngajar kepada orang-orang supaya come to Him, ask Him, follow Him. Karena kita terbatas, tapi cuman Dia penasihat yang ajaib, yang pele. Kalau kamu lagi darurat, datang sama Tuhan. Kamu lagi kesel sama suamimu, kayaknya suamiku tuh aneh-aneh nih. Come to Him, ask Him, dan ikuti Tuhan suruh apa, saudara. Dan habis itu kamu mau konseling sama pendeta, ya boleh-boleh saja. Bukan berarti enggak. Tapi yang pertama yang kamu datang, jangan datang kepada manusia. Datang kepada Tuhan yang utama.
Karena cuman dia penasehat yang pele, yang ajaib. Wah, Pastor Robert ngomong gitu nanti followernya kurang. I don't care, saya mau ngajari yang benar sama Anda. Cuman Yesus satu-satunya penasehat yang ajaib. Ada amin, saudara. Saya yakin dan percaya, no one, tidak ada satu orang pun kecuali Yesus. Dan saya yakin dan percaya, dia punya banyak cara untuk menolong kehidupan saudara. Yang perlu kamu lakukan cuma satu, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk datang sama Tuhan. Cari Tuhan, ketoklah, carilah, maka kamu akan mendapat, pintu akan terbuka bagimu. Lalu ikuti dia, dengarkan dia, apapun yang dia ngomong, ikuti aja. Dan saya yakin dan percaya janjinya akan dipenuhi. Saya berdoa minggu depan kita akan celebrate Christmas sama-sama. Minggu depan kita Natalan. Jadi saya menghimbau kepada semua Anda di sini, undang teman-teman, minimal satu orang bawa satu. Bisa dua, bisa tiga, bagus. Minimal satu minggu ini tugas Anda mikir doa siapa yang aku mau ajak untuk Christmas celebration minggu depan. Ajak mereka ke tempat ini. Supaya mereka boleh mengalami Kristus sama-sama. Yang setuju katakan amin, saudara. Yuk sama-sama datang sama Tuhan. Minggu depan kita akan Christmas sama-sama di sini. Dan saya mulai dengan meletakkan sebuah fondasi dalam khotbah Natal selama 1 bulan ini. 1 bulan ini kamu bukan dengar khotbah Natal cuma tanggal 8. Tapi dari minggu pertama sampai minggu terakhir mungkin kita akan lebih banyak bahas tentang bagaimana Kristus datang memenuhi, tergenapi, memenuhi semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dimulai dari minggu yang pertama adalah Wonderful Counselor, di mana Yesus adalah penasihat yang pilih buat kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita dan menggenapi semua janjinya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Hari ini yuk buat keputusan sama-sama. Saya yakin dan percaya kita udah masuk bulan 12. Dari Januari sampai bulan yang terakhir. Yang saya tahu satu, saudara, kalau dia berjanji, dia akan penuhi. Saya berdoa supaya sebelum kita mengakhiri tahun 2024, semua janji Tuhan tergenapi, terpenuhi. Kalau dia pernah berjanji dalam hidupmu selama tahun 2024, saya berdoa supaya mengakhiri tahun 2024 Anda akan berkata, Tuhan, janjimu ya dan amin. Semua perjanjianmu tergenapi, terpenuhi. Bahkan kita diingatkan melalui kelahiran Kristus di dunia. Yesus menggenapi semua janjinya dalam kehidupan kita. Yuk buat keputusan hari ini. I wanna come to you. I wanna ask you. And I wanna follow you. Dan syukur kalau kamu sudah melakukan 3 hal ini. Ngomong sama Tuhan. I wanna teach all people. Semua orang aku akan ajarkan, temanku, keluargaku, siapapun. Untuk apa? Untuk kembali kepada cycle yang pertama tadi. Yaitu come to him, ask him, and follow him. Yuk buat keputusan sama-sama. Tuhan, hari ini aku mau ambil keputusan untuk datang kepadamu sebagai penasihat yang ajaib dalam kehidupanku. Yuk kita bangkit berdiri, angkat tanganmu. Sama-sama katakan sesuatu yang pasti. Yang pasti.